Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama membaca dari kitab suci. Kita membaca dari surat 1 Korintus. Dan nanti kita akan baca surat Efesus. Kita membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-10. Saya akan membacakan dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 dan 24. 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24. Saya bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Yang berikutnya kita membaca teks dari surat Efesus. Surat Efesus pasal yang kedua. Kita membaca sekali lagi Efesus 2, bagian yang kita sudah bahas beberapa kali ini. Kita membaca Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 4 sampai 10. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon kepadamu, berikanlah kepada kami firman-Mu. Supaya kami yang merindukannya dipuaskan oleh karenanya. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu, dan biarlah Tuhan menggerakkan dia memberitakan firman dengan setia. Dan Tuhan pakai setiap kami, sehingga kami pun menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh firman, oleh karena Roh Kudus rela bekerja. Kiranya Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berikan kepada kami kemampuan untuk hidup di dalam cara yang baru, yang Tuhan izinkan kami miliki di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara sekalian, di dalam pengertian dari Kristen, terutama dari tradisi Reform, setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia sudah mewarisi kehidupan yang akan datang. Di dalam skema zaman dari orang Yahudi membagi zaman di dalam dua bagian. Bagian pertama adalah bagian sekarang, this present evil age. Zaman di mana bangsa-bangsa dikuasai oleh kegelapan. Ini zaman di mana Tuhan belum kirim Mesias untuk menjadi raja yang memerintah bangsa-bangsa di bumi. Jadi bangsa-bangsa masih disesatkan oleh si jahat. Bangsa-bangsa masih menyembah berhala. Dan bangsa-bangsa ditutup matanya sehingga tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan. Tapi akan ada zaman akhir. Jadi zaman jahat, this present evil age. Dan akan dilanjutkan dengan zaman akhir. Nah, zaman akhir ini adalah zaman di mana Sang Mesias memerintah. Dia datang ke tengah-tengah dunia, dia memimpin Israel, dan bangsa-bangsa dimenangkan untuk Tuhan melalui pekerjaan Sang Mesias ini. Nah saudara, inilah kepercayaan orang Israel. Jadi mereka tahu kalau Mesias datang, zaman yang baru akan diinaugurasikan. Dan inilah kepercayaan yang juga ditekankan di dalam tulisan perjanjian baru. Bahwa kedatangan Mesias membuka kepada kita sebuah zaman yang baru. Zaman baru yang dipimpin oleh Kristus. Nah saudara, setelah Kristus datang, dia mati di atas kayu salib. Lalu dia dikuburkan dan hari ketiga dia bangkit. Setelah itu dia naik ke sorga. Banyak orang Kristen menerima Injil tetapi tidak mengerti bahwa di dalam konsep orang Yahudi, kalau Mesias datang, kita sudah hidup di dalam zaman yang baru. Nah tetapi banyak orang tidak mengerti ini. Sehingga tidak merasa bahwa kehidupan di bumi ada yang beda. Banyak orang Kristen salah mengerti pengharapan Injil. Sehingga mereka merasa kalau hidup yang baru itu baru terjadi di surga. Sekarang kita terima Tuhan Yesus.
Dan hidup baru yang Tuhan janjikan, itu not yet, nanti di surga. Tapi teologi reform percaya meskipun ada bagian not yet yang sekarang belum terjadi, namun ada unsur already yang Tuhan sudah izinkan terjadi, yang sudah mulai diinaugurasikan, yang sudah Tuhan datangkan ke dalam dunia ini. Nah maka saudara sekalian, kita mesti tahu hal apa sih yang sudah. Katanya ada already, yaitu zaman baru sudah tiba. Lalu ada not yet yang belum terjadi. Aspek apa yang sudah datang bersama dengan Sang Mesias? Aspek apa yang Tuhan sudah bawa ke dalam sejarah bersamaan dengan kedatangan Tuhan Yesus? Saudara kalau membaca tulisan Paulus, saudara juga membaca penjabaran di dalam tulisan lain di Perjanjian Baru, saudara akan menemukan bahwa hal baru yang terjadi setelah Mesias datang adalah bahwa akan ada umat yang tersebar di tengah bangsa-bangsa yang punya visi hidup beda dengan visi hidup di dalam zaman yang jahat. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah umat yang baru ini mengerti kuasa kasih. Bahwa kasih adalah sifat baru yang penuh dengan kelebihan dibandingkan sifat lama yang menekankan kuasa dari dunia. Di dalam kitab Zakaria dikatakan Tuhan akan mengerjakannya not by the strength of an army, bukan dengan kekuatan sebuah tentara, bukan dengan kekuatan pasukan berkuda, bukan dengan kekuatan senjata manusia, tapi oleh Rohku, demikian sabda Tuhan. Nah saudara, apa beda Tuhan mengerjakan dengan rohnya dengan Tuhan mengerjakan lewat kuasa tentara? Bedanya adalah pekerjaan Tuhan lewat rohnya jauh lebih kuat daripada lewat tentara. Kenapa lebih kuat? Karena rohnya membawa kuasa kasih. Kasih lebih kuat daripada tentara. Kasih lebih kuat daripada militer terhebat. Kasih lebih kuat daripada senjata terkuat. Nah berarti ada zaman baru di mana kekuatan yang paling hebat dinyatakan lewat kehadiran Roh Kudus, yaitu kekuatan kasih. Nah saudara sekalian, ketika kita hidup di dalam dunia, kita tidak tahu tentang kekuatan kuasa ini, kecuali Tuhan menyatakannya kepada kita. Sehingga banyak orang yang hidup di dunia tidak tahu bahwa ada hal baru yang Tuhan masukkan ke dalam dunia, yaitu kekuatan dari kasih-Nya. Nah saudara sekalian, ketika kita melihat cerita dari dunia, entah itu cerita dari superhero atau cerita mitos di dalam tradisi kuno, kita tahu bahwa setiap cerita mempunyai sebuah bagian yang akan disembunyikan, yang belum diberitakan di bagian awal. Kadang-kadang kita bisa melihat ada seorang pahlawan yang hebat yang belum dimunculkan di awal cerita. Orang ini adalah orang biasa yang hidup di tengah-tengah dunia tanpa tahu dia adalah seorang yang sangat hebat. Nanti baru kemudian ada dewa-dewa mau reveal kepada dia, kamu adalah orang yang spesial, kamu orang yang sangat kuat, dan saat itu hidupnya berubah. Tadinya dia bukan siapa-siapa, mendadak dia menjadi pahlawan yang besar. Nah saudara, ini sama dengan kisah dari pahlawan dari mitologi Yunani. Orang percaya banyak orang-orang hebat di dunia itu sebenarnya adalah keturunan dewa. Ada dewa yang hubungan secara seksual dengan perempuan di bumi. Lalu perempuan itu mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak. Anak yang dilahirkan sebenarnya mempunyai kuasa dewa, tapi dia tidak tahu. Maka dia bertumbuh sebagai anak biasa. Sampai suatu saat diberitahu, kamu adalah keturunan dewa, kamu punya kekuatan yang besar, kamu punya kelebihan dibandingkan orang lain. Baru dia sadar, oh ternyata aku punya special gift. Aku ternyata punya sesuatu yang khusus untuk membuat saya bisa hidup di dalam kuasa yang besar. Nah saudara sekalian, ketika Zeus dilahirkan di dalam mitologi dari dewa-dewa Yunani, dia sudah dinubuatkan kelahirannya, bahwa dia akan menjadi orang, atau bukan orangnya, dewa ya. Dia akan menjadi dewa yang mengakhiri zaman dari pemerintahan papanya. Papanya adalah seorang Titan. Titan ini adalah kelompok creature atau kelompok ilahi yang melampaui para dewa, yang hidup dan berkuasa sebelum dewa-dewa Yunani mengambil alih. Jadi sebelum dewa-dewa Yunani menguasai alam, ada para Titans yang menguasai alam semesta. Salah satu Titans bernama Cronus. Dan Cronus ini sudah dinubuatkan. Jadi ada nubuat di dalam cerita dewa-dewa. Ada orang datang kepada Cronus dan mengatakan, kamu akan segera berakhir. Loh, kenapa saya bisa segera berakhir? Karena hidupmu tidak lama lagi bisa bertahan.
Kenapa hidup bisa tidak lama lagi bertahan? Karena kamu akan dimatikan oleh anakmu sendiri. Waduh, anaknya akan matikan dia. Lalu pemerintahanmu akan berakhir, dan setelah itu seluruh pemerintahan para titans akan diakhiri, dan muncul penguasa baru, yaitu para dewa untuk menguasai langit dan seluruh bumi. Nah, Kronos marah. Itu sebabnya tiap kali istrinya mau melahirkan, dia telan anaknya. Jadi Kronos sudah tunggu, begitu istrinya melahirkan, terdengar suara bayi. Dewa pun nangis kayak manusia ternyata. Langsung hilang. Loh, kenapa bisa hilang? Ditelan sama Kronos. Lalu begitu istrinya sadar, di mana anakku ya? Aku sudah kesakitan bersalin, aku mau gendong anakku. Kronos bilang, anak apa? Loh, aku kan baru melahirkan. Enggak, itu cuma perasaan kamu saja. Loh, saya sudah hamil lama, lalu saya melahirkan. Mana anaknya? Enggak ada anak, mana anak? Saya enggak tahu anak apa maksudmu. Wah, istri Kronos, namanya Nyonus. Dia heran, saya melahirkan kok enggak ada anaknya. Wah, dia bingung sekali. Akhirnya tidak lama kemudian dia mengandung lagi. Lalu tidak lama kemudian akhirnya melahirkan lagi. Waktu dia deliver the baby, melahirkan bayi. Dia senang akhirnya bisa ada anak bayi. Saya mau gendong. Dia tanya, mana bayinya? Kronos lagi-lagi bilang, mana ya? Sambil, Istrinya kaget, kamu telan anak kita ya? Kronos bilang, enggak. Bohong, kamu pasti telan. Enggak, saya enggak melakukan apa-apa. Akhirnya istrinya sudah tahu. Suamiku suka makan anak yang baru dilahirkan. Ini cerita ngeri sekali ya. Kalau kita bayangkan ini terjadi di dalam kehidupan manusia. Maka istrinya punya tekad. Kalau dia hamil, dia tidak akan bilang-bilang suaminya. Dia akan pergi. Lalu menuntaskan kehamilannya di bumi. Maka waktu dia hamil lagi, dia lari. Kronos cari, di mana istri saya? Enggak ketahuan. Istrimu sudah kabur. Kabur kemana? Kabur ke somewhere, satu tempat di bumi. Akhirnya Kronos menjelajahi bumi satu persatu. Cari di mana nyonyaku. Dia tidak boleh melahirkan. Dia tidak boleh punya anak. Saya mesti telan anaknya. Mesti matikan. Maka dia cari-cari. Enggak ketemu. Akhirnya dia panik. Dia kerahkan seluruh pembantu-pembantunya. Pembantu para titans. Untuk selidiki setiap rumah. Setiap kampung. Setiap tempat di seluruh dunia. Nah, istrinya ini pinter. Dia cari sheep farm. Yaitu peternakan domba. Kenapa peternakan domba? Supaya kalau anaknya lahir dan nangis, suaranya mirip domba. Nggak bisa dibedakan. Akhirnya dia melahirkan anaknya di sebuah sheep farm. Di sebuah peternakan domba. Lalu anak ini nangis. Kemudian ada domba langsung menjawab. Anaknya nangis lagi. Ada domba lagi. Akhirnya dewa-dewa nggak tahu. Kronos pun nggak dengar. Dia dengar, mana ya? Ini sudah waktunya melahirkan. Dia makin panik cari-cari, nggak ada. Akhirnya istrinya balik lagi ke kampung Kronos, tempat para titans. Lalu Kronos marah. Mana kamu? Dari mana? Dari bumi. Mana anak kita? Anak apa? Saya nggak hamil. Nah, sekarang gantian ya. Bohong, kamu kan hamil. Itu hanya perasaan Dek Kronos saja. Sudahlah, jangan mimpi. Saya nggak hamil kok. Kamu pasti sudah melahirkan. Anaknya disembunyikan. Enggak, kalau nggak percaya cari aja. Akhirnya Kronos mati-matian cari, nggak bisa ketemu. Nah, anak ini mulai bertumbuh sebagai manusia biasa. Dia belum sadar dia dewa. Dia pikir dia manusia biasa. Lalu dia jalan-jalan, dia lihat langit. Kok langit menyenangkan ya? Orang lain tidak lihat langit semenyenangkan dia lihat langit. Lalu dia tiba-tiba mulai tergerak menggerakkan tangan. Lalu plum, petir menghantam. Kok petir bisa menghantam karena aku gerakkan tangannya? Nah, dia mulai tahu. Dia ternyata bisa menguasai petir. Dia lihat ada pohon. Dia mulai gerakkan tangan. Pohon itu langsung disambar petir. Loh, saya kok bisa kuasai petir? Karena dia Zeus, dewa petir. Nah, maka dia bertumbuh, lalu dia jadi sadar, saya ternyata adalah dewa. Lalu, kenapa saya disembunyikan? Karena papanya suka makan anak. Waduh, dia hampir dimakan papanya. Dia dendam, dia mau balas papanya. Akhirnya dia perang dengan Kronos. Dia mematikan Kronos, dan dia belah kepalanya Kronos. Lalu seluruh kakak-kakaknya yang ditelan lahir. Ini aneh sekali ya, jadi lahir dari Kronos. Ternyata kakak-kakaknya, Koko Zeus, masih hidup semua. Nah, ini sulitnya mematikan dewa. Dewa nggak mati-mati. Jadi sudah ditelan pun masih hidup. Jadi bukan mamanya mengandung saja, papanya ikut-ikutan mengandung. Lalu setelah dibelah kepalanya, anak-anaknya keluar. Akhirnya Zeus mengatakan, aku sudah selamatkan kakak-kakakku. Kakak-kakaknya bilang, thank you so much adik. Tapi kamu bukan adik lagi ya, karena kamu lebih gede dari kami. Jadi thank you so much adik sekaligus kakak. Akhirnya Zeus jadi raja dari para dewa ini. Lalu dewa-dewa yang jadi saudaranya dia diberikan kekuatan untuk menguasai bagian-bagian dari bumi. Nah, jadi ini cerita dari awal tidak tahu ada kuasa hebat.
Mulai sadar, saya punya kuasa yang hebat. Saya punya kuasa mengendalikan petir. Nah saudara, ini cerita sebenarnya sangat mirip dengan orang Kristen. Orang Kristen tidak tahu kalau mereka punya kuasa yang sangat besar. Orang Kristen tidak tahu kalau mereka punya kekuatan lebih dari tentara-tentara yang ada di dunia ini. Kekuatan apa ya? Kekuatan kasih. Nah ini kekuatan kasih tidak banyak digali kecuali oleh beberapa pemikir yang sangat penting. Seorang yang sangat penting yang pertama pikir tentang kuasa kasih adalah seorang bernama Agustinus. Agustinus mengatakan bahwa di dalam kehidupan manusia semua orang punya semacam hasrat atau libido. Libido untuk apa? Hasrat bukan hanya untuk hawa nafsu seksual, tapi hasrat untuk mempunyai kekuatan berkuasa. Ini sesuatu yang Agustinus pelajari ketika dia melihat kitab suci Perjanjian Lama. Karena waktu kitab suci mengatakan berkuasa atas, ini juga ternyata mengandung pengertian hawa nafsu. Ketika Tuhan berkata kepada Kain, kamu sudah punya niat jahat. Ini berarti dosa sudah mengintip dan dia ingin punya hawa nafsu atas kamu. Dia ingin berkuasa atas kamu. Tapi kamu harus kuasai dia. Kamu harus punya desire untuk mengalahkan desire yang bisa mengalahkan kamu. Nah Agustinus menyadari ada pengertian yang bersifat ganda. Di satu sisi ada pengertian kuasa. Di sisi lain bisa ditafsirkan hawa nafsu. Berarti hawa nafsu dan kuasa. Ini sesuatu yang tidak dibedakan di dalam kitab suci. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, desire over something, dia pada saat itu ingin berkuasa atas sesuatu itu. Nah maka antara kuasa dan keinginan ini tidak bisa dipisah. Maka Agustinus merenungkan tentang politik dan dia menyadari di dalam dunia ada yang namanya libido atau keinginan atau gairah untuk menguasai. Libido dominandi. Saya ingin menjadi dominan. Saya ingin untuk menguasai. Saya ingin menjadi Tuhan. Saya ingin menjadi dominus. Saya ingin untuk menjadi orang yang kepada saya semua orang yang lain takluk. Maka keinginan berkuasa adalah drive yang besar dari manusia. Nah ini pikiran yang dicetuskan oleh Agustinus, seorang yang sangat jenius di dalam membaca keadaan di dunia ini. Semua orang ingin berkuasa. Dan ternyata orang mulai sadar untuk berkuasa ada cara, dan caranya harus saya menangkan. Saya mesti berjuang untuk tahu bagaimana punya kunci untuk bisa berkuasa. Nah saudara, ini yang dipelajari oleh manusia karena desire, hawa nafsu, ingin untuk berkuasa. Anak kecil pun dari kecil sudah mulai belajar bagaimana untuk berkuasa. Kalau saudara nggak percaya anak kecil ingin berkuasa, coba lihat anak kecil di rumahmu. Kalau sudah nggak ada anak kecil, lihat di rumah saya ada satu. Nah saudara, waktu saudara lihat anak kecil, ternyata anak kecil lagi belajar bagaimana menaklukkan orang tua. Saya mau mainan, orang tua bilang no. Saya ingin, orang tua bilang gak boleh. Wah, orang tua berkuasa atas saya, tapi aku harus menang. I must rule over my parents. Saya mesti menang atas mereka. Bagaimana caranya? Dia pakai kekuatan. Kekuatan apa? Dia coba cari kekuatan nangis. Dia mulai coba nangis. Saya mau mainan. Saya mau mainan. Dia mulai nangis. Nangis tidak bikin orang tua menyerah. Dia mulai sadar. Nangis kalau biasa nggak menarik. Harus teriak. Wah, dia makin teriak. Sudah, wah, teriak. Orang tuanya, oh iya sudah, jangan nangis ini, diam. Akhirnya dikasih, dia menang. Dia punya kuasa untuk mendominasi orang tuanya. Tapi ada anak yang tahu, makin teriak makin digaplok. Jadi orang tua beda-beda. Wah, plok, kok dipukul? Wah, berarti saya tidak bisa dominan. Saya tidak bisa kalahkan orang tua karena orang tua lebih kuat dari saya. Nah, anak pinter loh. Dia mulai sadar, kalau saya nangis sendiri digaplok orang tua, tapi kalau orang tua sedang ketemu teman-temannya, masa dia gaplok saya sih? Maka kalau orang tua sedang ada di pertemuan, di pesta atau di apa, anak berani nangis teriak. Dia mulai, ah! Orang tua, diam, kamu ribut. Wah, teriak lebih keras, kamu apa? Oh, permen. Oh ya sudah kasih permen. Akhirnya dia dapat, dia ngerti, orang tua malu gaplok dia di depan umum. Tapi ada orang tua nggak peduli, mau di depan umum, mau di depan gereja, mau di tengah kebaktian. Gaplok ya gaplok. Wah, plok kena lagi. Nah maka anak ini belajar lagi. Oh ternyata jangan teriak, tunjukkan muka memelas. Mau permen mah, nggak boleh, udah dibilang nggak boleh. Baiklah,
saya coba bertahan. Aduh, orang tua mulai gak tega. Ya udahlah, bolehlah satu. Nah, dia menang lagi. Jadi anak kecil tahu bagaimana menguasai. Nanti dia masuk usia remaja, dia mulai tahu bagaimana menguasai. Orang muda mulai pikir, bagaimana punya pacar. Oh, punya pacar kalau saya bisa sukses main sepak bola. Sukses dalam pelajaran. Kalau saya pinter, nanti perempuan suka sama saya. Ini semua bukan masalah cinta, ini masalah menguasai. Banyak orang pikir, saya mau punya pacar karena saya mau jatuh cinta. Saya mau mengerti cinta kasih. Omong kosong, saya mau menguasai. Saya ingin dominan. Saya ingin tunjukkan kepada teman-teman saya sanggup punya pacar. Jadi anak muda cari pacar banyak tujuannya gak jelas. Makanya teologi berpacaran ternyata penting ya. Nanti kapan-kapan di Pemuda GRI Karawaci bahas teologi berpacaran. Tapi nanti yang datang bukan cuma pemuda, orang dewasa pun mau datang untuk flashback. Saya waktu pacaran dulu model pacaran apa ya. Banyak orang mau pacaran bukan karena mau menikmati cinta kasih, relasi, covenantal love, dan juga perjalanan menuju pernikahan. Orang pacaran supaya dianggap hebat. Teman-temanku semua sudah punya pacar, kok saya belum? Dia mulai rasa dominasi dia turun. Nanti aku nggak bisa jadi populer, saya mesti jadi populer. Gimana supaya bisa populer? Ya punya gandengan. Gimana punya gandengan? Ya cari pacar dong. Akhirnya mulai cari pacar for all the wrong reasons. Demi alasan-alasan yang salah. Maukah kamu jadi pacarku? Wah, perempuan langsung tanya, kok mau sih sama saya? Ya mau, aku ingin punya pacar. Kenapa? Supaya dianggap hebat, ketahuan. Wah, pacarnya gak mau. Kalau gitu gak mau. Masa saya jadi pacarmu supaya kamu kelihatan hebat? Nah, jadi kuasa mendominasi. Nah, ini laki-laki. Yang perempuan juga tahu, saya bisa mendominasi laki-laki. Caranya bagaimana? Harus cantik. Kalau kurang cantik mana bisa? Kalau sudah cantik, senyum pun laki-laki suka. Kalau gak cantik, sudah sampai kering gigi, tetap laki-laki gak suka. Jadi saya mesti cantik dong, mesti. Wah, kalau gitu gimana? Ya coba lihat iklan-iklan yang bikin cantik itu apa. Saya bicara-bicara dengan seorang jemaat kita mengatakan banyak industri sekarang drop kecuali kosmetik. Heran ya, kosmetik kok bertahan? Ya karena semua mau cantik. Semua perlu kelihatan cantik. Wajah mesti dipoles. Begitu lihat cermin kok kurang bagus. Oh ternyata perlu sentuhan Picasso. Oh sorry, Picasso jelek lukisan perempuannya. Perlu sentuhan Leonardo da Vinci. Jadi mulai mata mulai diubah. Pipi mulai diubah. Bibir mulai diubah. Nah saya nggak bilang ini salah ya. Di dalam buku Transforming Vision dikatakan perempuan pakai make up, nothing wrong. Karena keindahan itu penting. Tapi perempuan pakai make up karena merasa dengan ini saya bisa laku, nilai ekonomi saya bertambah, itu salah. Dan sekarang di dalam konteks kita, saya mau pakai make up, kenapa? Supaya aku bisa mendominasi. Nah ini adalah alasan yang salah untuk pakai make up. Jadi orang ingin kelihatan bagus, orang ingin tubuhnya kelihatan bagus, orang ingin wajahnya kelihatan bagus, supaya dominan. Bukan karena menghargai beauty. Nah maka di dalam kondisi seperti ini, Agustinus dengan tepat memberikan refleksi. Semua orang punya gairah untuk mendominasi. Entah mendominasi dengan IQ, mendominasi dengan gelar, mendominasi dengan kehebatan, mendominasi dengan skill, mendominasi dengan apapun. Semua dikerjakan supaya saya lebih unggul dari yang lain. Nah maka hawa nafsu untuk mendominasi, libido dominandi. Ini sesuatu yang sangat-sangat sulit disuppress, tidak gampang untuk ditekan. Sama dengan hawa nafsu seksual, bukan hal mudah untuk ditekan. Demikian hawa nafsu berkuasa adalah kekuatan yang tidak mudah untuk dimatikan. Agustinus adalah orang yang menyadari dia lemah dalam kedua hal ini. Dia lemah di dalam mengendalikan hawa nafsu seksualnya. Dia lemah di dalam mengendalikan keinginan untuk berkuasa. Waktu dia mendaftar menjadi pengajar di kota Firenze, di kota Roma, bukan Firenze itu Florence. Di kota Roma, dia dapat kesempatan mengajar di sana. Dia menjadi pengajar yang sangat excel, hebat sekali. Lalu datang tawaran dari kota Milan. Mari jadi pengajar di kota Milan. Waktu itu Roma jadi kota utama, Firenze atau Florence belum. Florence baru flourish di dalam zaman Renaissance. Tapi waktu zaman Agustinus, Roma lah yang paling kuat. Nomor 1 di atas Roma itu Milan. Maka Milan tulis surat minta Agustinus mengajar di Milan. Dia senang bukan main. Karena ini tempat tertinggi. Dan kalau dia menjadi profesor di sana, dia menjadi orang yang dianggap hebat. Lebih hebat dari pengajar manapun. Maka dia bersiap datang ke Milan. Tetapi dia tidak boleh bawa pacar. Dia hidup bersama pacarnya. Ini istrimu? Bukan, ini pacar saya. Gak boleh. Kalau istri boleh masuk, kalau bukan istri gak boleh. Jadi kamu harus tinggalkan dia.
Wah, pacarnya kaget. Kamu nggak akan tinggalkan saya kan? Agustinus bilang, tentu saya akan tinggalkan kamu. Dia sudah punya pacar dan dia punya anak dari pacarnya. Dua-dua dia usir pulang supaya dia bisa tinggal di Milan. Dia punya keinginan berkuasa. Maka Agustinus mengatakan hati-hati. Keinginan berkuasa tidak gampang dimatikan. Saudara mungkin mengatakan, ya keinginan berkuasa memang mengerikan Pak di dunia. Tapi kan di gereja nggak ada. Siapa bilang? Hati-hati ya, ini harus disuppress. Mungkin kita ingin berkuasa dengan mempunyai pengaruh karena dekat dengan misalnya pendeta Stephen Tong. Kamu tahu siapa saya? Saya orang dekatnya Pak Stephen Tong. Waduh, ini harus dikonfirmasi dengan foto bareng Pak Tong. Kalau sudah foto bareng Pak Tong, ini konfirmasi dekat sama Pak Tong. Tapi foto bareng Pak Tong itu sekarang akhir-akhir ini lebih gampang. Kalau dulu lebih susah. Sekarang abis kebaktian orang dekat minta foto sama Pak Tong selalu diizinkan. Pak Tong foto ya? Ya. Pak Tong foto? Ya. Jadi semua orang bisa punya foto bersama pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong sekarang rekan-rekannya banyak. Ada siapapun bisa jadi rekannya, foto bareng. Wah kalau gini gak seru ya, pasang profile picture saya dan Pak Tong. Ini saya gak larang saudara lakukan ini ya. Yang sudah lakukan itu gak usah di take down, saya gak membicarakan tentang saudara. Dan kalaupun ada kemiripan ini cuma kebetulan belaka. Seingat saya sih gak ada jemaat kita yang pasang ini. Tapi kalaupun ada it's okay, saya percaya saudara gak punya niat yang saya bagikan ini. Tapi kalau orang mengatakan, saya dekat dengan pendeta Stephen Tong. Ya kedekatanmu untuk apa? Supaya kamu tahu, saya punya kuasa di gereja ini. Nah ini yang bahaya. Jadi orang di dalam gereja pun mungkin ingin untuk berkuasa. Bagaimana dengan hamba Tuhan? Mungkin juga. Saya lebih hebat dari hamba Tuhan lain. Itu penunjukan keinginan untuk berkuasa. Libido dominendi. Maka Agustinus mengatakan seluruh dunia jatuh di dalam kuasa yang mengerikan. Kuasa hawa nafsu seksual. Dan kuasa ingin jadi lebih hebat untuk dominan dibandingkan dengan yang lain. Kuasa yang sulit dimatikan. Tapi Tuhan tidak mau kita mematikan kuasa itu dengan meninggalkannya dan jadi nol. Ini sesuatu yang Tuhan tidak pernah ajarkan. Tuhan ingin kita menggantikannya dengan opsi yang lebih baik. Ini pengertian penebusan yang kita perlu tahu. Penebusan berarti Tuhan mengganti hidup kita yang lama dengan alternatif yang lebih baik. Di dalam kehidupan yang lama, saya punya keinginan berdosa. Di dalam kehidupan yang baru, saya punya keinginan untuk hidup suci. Sama-sama keinginan. Tapi yang satu keinginan jauh lebih baik daripada keinginan sebelumnya. Di dalam gaya hidup yang lama, saya ingin berkuasa. Di dalam gaya hidup yang baru, saya ingin melayani. Ini dua hal yang beda dan yang baru Tuhan tawarkan. Jauh lebih indah, jauh lebih memuaskan daripada yang pertama. Maka ketika orang hidup di dalam gaya yang lama, dia hidup di dalam mode kuasa mendominasi. Di mana-mana ada kuasa mendominasi. Yang kuat akan bertahan. Yang jaya adalah yang bisa mempunyai fleksibilitas untuk adaptasi dengan lingkungan. Ini teori yang dikemukakan oleh Darwin. The survival of the fittest. Siapa yang paling fit, siapa yang paling segera beradaptasi, dia yang akan paling bertahan. Nah saudara, ada banyak orang mengatakan kalau ada perang nuklir, maka binatang yang paling mampu beradaptasi, katanya kecoa. Jadi saudara, manusia semua sudah mati, kecoa hidup. Kecoa akan taking over the world. Itu zaman baru di mana kecoa hidup. Saya nggak ngerti, setelah kena nuklir mungkin kecoanya bermutasi jadi sedikit lebih pinter, jadi kecoa sapiens. Kemudian mereka akan punya teknologi, akan mulai mirip manusia kecil, saya nggak tahu lah, ini dongeng makin aneh. Tapi saudara sekalian, kecoa pintar sekali beradaptasi. Kalau saudara bicara lalu ada droplets jatuh dari mulut saudara, itu katanya bisa kasih makan 1 ekor kecoa untuk 1 minggu. Jadi saudara nggak bisa bikin kecoa mati kelaparan karena makanan bagi dia banyak. Dan kalau saudara putuskan kepalanya, akhirnya badan kecoa mati karena tidak disuplai dengan makanan, bukan karena putus dengan kepala. Jadi saudara putusin kepala kecoa bisa gerak-gerak terus sampai kehabisan energi karena oksigen dan makanan nggak masuk. Jadi kecoa itu unik ya. Saudara, di dalam percobaan robot, salah satu yang paling sulit adalah meniru jalannya kecoa. Sekarang sudah bisa ya, tapi teknologi sebelumnya nggak bisa. Tiap kali bikin robot yang mau jalan kayak kecoa selalu jatuh. Jadi saudara heran ya, kecoa itu jalannya luar biasa hebat. Ini bagi pengamat kecoa, saudara mengerti. Saya kurang mengamati kecoa, saya cuma baca hasil laporan orang. Kalau kecoa jalan itu, jalan gak rata, kakinya itu bisa membuat badannya tetap rata. Jadi kakinya berjalan dengan bikin badannya rata. Jadi kalau kita numpang ke atas seekor kecoa, itu lebih enak daripada sebuah Mercy gitu ya. Stabil sekali. Nah jadi kecoa bisa beradaptasi dengan cepat, karena itu kecoa bisa bertahan. Nah ini teori Darwin, siapa cepat beradaptasi, dia akan bertahan. Nah manusia konon adalah makhluk yang cepat sekali beradaptasi. Kenapa cepat beradaptasi? Karena pintar.
dia tinggal di tempat dingin, langsung bikin baju hangat. Dan dia mampu beradaptasi di dalam segala hal. Nah saudara tahu, ini saya bukan ahli ya, jadi saya ngomong sebagai seorang awam. Di dalam kemungkinan manusia mendapatkan energi makanan, manusia memerlukan karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan energi. Tapi manusia bisa beradaptasi. Di dalam tempat yang dingin, di mana tidak ada tanaman yang bisa menghasilkan makanan berkarbohidrat, manusia mengganti asupan energinya dengan lemak. Sehingga orang-orang yang makan ikan di daerah dingin, orang-orang yang makan binatang di daerah dingin, sulit menemukan ada sumber untuk karbohidrat. Badannya bisa beradaptasi untuk menerima lemak sebagai sumber asupan gizi dan bukan gula dan karbohidrat. Nah maka saudara sekalian, manusia ternyata punya tingkat adaptasi sangat tinggi asal nggak ada perang nuklir. Kalau sudah ada perang nuklir udah kecoa lah yang menang. Jadi harap Iran tidak berhasil untuk menjalankan proyek nuklir dan negara-negara pemegang nuklir tidak mau menjalankannya untuk menyerang negara lain. Karena ini adalah kebodohan tingkat tinggi. Jika bumi masuk di dalam tahap perang nuklir, kita akan merusak diri kita sendiri. Nah jadi saudara sekalian, konsep lama adalah siapa bisa bertahan, dia akan menang. Jadi semua berlomba-lomba untuk punya kuasa. Tapi saudara sekalian, kuasa tidak punya kuasa untuk mengubah manusia. Nah ini prinsip penting sekali. Kuasa tidak punya kuasa untuk mengubah saya. Saudara mau berubah, saudara tidak mungkin mengubah diri dengan kuasa. Saudara punya keuangan, saudara bisa jadi dominan atas orang lain. Saudara punya tentara, saudara bisa dominan atas pasukan yang lebih lemah. Tapi saudara punya kekuatan uang, kekuatan tentara, kekuatan bakat, kekuatan intelektual, kekuatan tampang, kekuatan apapun. Tidak bisa mengubah diri. Maka diri akan jadi orang berdosa selamanya. Nah ini yang harus kita pikirkan. Kuasa untuk dominan ternyata tidak punya kuasa untuk mematikan diri. Yang bisa mematikan diri bukan kuasa dominan. Tapi kita nggak sadar akan hal ini. Karena kita pikir kebutuhan kita yang paling penting adalah diri kita dipenuhi kebutuhannya dari luar. Apa kebutuhanmu? Kebutuhanku kebutuhan diterima. Saya perlu diterima orang lain. Maka saya mesti punya kuasa. Apa kebutuhanmu? Kebutuhanku supaya masa depanku terpelihara. Maka saya mesti punya uang supaya saya punya kuasa atas masa depan. Apa kebutuhanmu? Kebutuhanku untuk ditakuti. Supaya orang takut sama saya. Saya mesti punya kekuatan. Saya mau belajar bela diri. Saya mau belajar punya senjata. Supaya orang lain takut sama saya. Satu kali ada seorang anak muda pamerkan ke saya, dia bawa kemana-mana bawa senjata. Saya kaget, ngapain bawa senjata? Dia bahkan bawa senjata di dalam sebuah KKR. Ngapain bawa senjata di sini? Jangan bilang-bilang ya Pak, saya bawa senjata untuk keamanan. Keamanan? Kamu mau tembak orang? Enggak, tapi kalau terpaksa iya. Kenapa mesti bawa senjata? Supaya aku merasa hebat, bisa menolong orang lain dengan mengalahkan orang lain. Tapi saudara sekalian, ingin hebat, ingin kuat dengan punya senjata, itu tidak ada daya untuk mengubah diri. Padahal perubahan diri adalah hal terpenting yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudara, di dalam rencana Tuhan, Tuhan tidak menginginkan manusia untuk dominan dan menjadi senang karena berhasil mendominasi. Tuhan ingin manusia menikmati Tuhan dengan berubah. Dari orang yang mati menjadi hidup, dari orang yang cemar menjadi kudus, dari orang yang mementingkan diri menjadi orang yang melayani satu sama lain. Perubahan inilah yang Tuhan janjikan. Di dalam lagu Kristen kita pernah sering menyanyikan perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku, sejak Yesusku terimalah. Saya berubah dari orang berdosa menjadi orang yang suci hidupnya. Itu penting sekali. Maka kalau kita sadar pentingnya diri berubah, kita tidak akan cari kuasa apapun selain kuasa untuk mengubah diri. Apakah gunanya punya uang kalau diriku tidak berubah? Apakah gunanya punya kekuatan kalau diriku tetap cemar seperti sebelum aku menerima Kristus? Maka Tuhan mengatakan Dia akan mengubah kita. Dia akan membuat kita dari mati menjadi hidup. Dia akan membuat kita dari seteru menjadi anak-anak Allah. Dia ingin mengubah kita dari kondisi cemar menjadi kondisi hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Dari kondisi self-centered, berpusat ke diri, menjadi kondisi melayani orang lain. Tapi siapa bisa ubah kita ya? Bukan senjata, bukan kekuatan militer, bukan uang, bukan pengetahuan, bukan apapun yang bisa digunakan untuk mendominasi orang lain. Yang bisa mengubah kita adalah kasih. Kuasa kasih jauh lebih kuat dari apapun. Karena ketika saudara mampu mengubah diri,
saudara akan mempunyai tabiat dan sikap yang beda kepada orang lain. Dan orang lain akan sadar mereka juga perlu perubahan yang sama dengan perubahan yang kita alami. Dari situ orang mulai iri terhadap kita. Bukan karena kita dominan atas mereka, tapi karena kita punya hidup yang baru. Saya punya orang-orang yang mengenal saya sebelum saya bertobat. Dan setelah saya bertobat mereka tanya, bagaimana cara berubah? Kok bisa sih kamu berubah? Saya mengatakan kuasa kasih Kristus yang mengubah saya. Kristus yang memenangkan hati saya. Maka saya tidak sama lagi. Tadinya menikmati dosa, sekarang menikmati hidup yang suci. Kenapa bisa berubah? Karena kuasa kasih. Nah inilah yang Tuhan tawarkan. Ada kuasa kasih yang mengubah manusia. Maukah kita menikmati kuasa ini? Kalau iya mari kejar. Dulu kita kejar kuasa untuk dominan. Sekarang saya mau kejar kuasa untuk mengubah diri. Di mana kuasa itu terletak? Di dalam Tuhan. Tapi bagaimana wujudnya? Aku ingin tahu wujud real. Saya bukan mau teori. Saya mau tahu bagaimana Tuhan mengubah manusia. Bagaimana Tuhan mengubah saya. Bagaimana saya dari cemar menjadi suci. Saya ingin berubah, bagaimana caranya. Ternyata Tuhan tidak pakai kuasa dominan atas kita. Tuhan tidak mengatakan, saya akan pakai kuasa dominan untuk mengubah kamu. Apa itu kuasa dominan? Kuasa dominan adalah kuasa dengan kekuatan untuk mengancam, atau kuasa dengan kekuatan untuk memberikan upah. Yang manapun tidak memberikan kesejatian di dalam perubahan. Saudara, kalau anak di sekolah jadi diam dan tenang karena diancam, itu bukan perubahan. Di waktu saya kelas 5, itu ada satu guru yang sangat tegas. Saya masih ingat namanya. Namanya itu dipanggilnya Pak Saan. Namanya Saan, bukan. Tapi jadi enak, jadi aneh. Kalau pakai Pak di depan jadi Pak Saan. Memang dia orangnya pakai paksaan sih. Tapi namanya Saan. Ini beneran, saya nggak bercanda. Pakai nama lalu kemudian jadi paksaan. Memang namanya Saan. Nah dia guru kelas 6, waktu itu saya kelas 5. Saya nggak tahu kalau saudara pernah sekolah di Bandung dan umurnya mirip saya dan saudara tahu orang ini reputasinya. Saudara mungkin akan mengatakan, kayaknya saya kenal nih. Dia guru yang sudah senior dan dia keras, dia pakai tangan. Nah dia guru kelas 6 tapi kadang-kadang mengajar kelas 5 di dalam subjek tertentu. Misalnya di dalam pelajaran ya, berkait dengan geografi, dia mengajar geografi. Nah waktu dia ajar geografi, salah satu yang dia suruh kita lakukan adalah tunjuk kota di peta buta. Di mana Cirebon? Yang ada cuma peta Jawa, nggak ada apa-apa lagi. Semua bingung, Cirebon di mana? Ya udahlah, di dalam anugerah Tuhan, kita taruh tangan kita. Nah dia suruh kita taruh tangan, dia lihat satu-satu. Begitu salah dia akan tarik rambut kita untuk hantamkan kepala kita ke meja. Seru loh, sekolah zaman dulu tuh seru. Sekolah zaman sekarang, aduh sentil anak sedikit sudah diperkarakan. Orang tua terlalu manjakan anak. Akhirnya anak gak mengerti apa itu diperlakukan keras. Begitu diperlakukan keras sedikit langsung hancur kayak stroberi. Lalu kita mengeluh, kenapa ya generasi kita sekarang generasi stroberi? Ya karena papa mamanya pabrik stroberi kok. Papa mama pabrik stroberi, ya jelas menghasilkan stroberi. Ya orang tua bertobat ya. Kalau kamu pabrik stroberi, anakmu jadi stroberi. Begitu anak jadi stroberi dilempar ke jalan langsung jadi jus stroberi. Saudara harus mendidik anak dengan bijak, jangan dengan manja. Yang terus manjakan anak, itu mematikan anak. Nah jadi akhirnya anak jadi begitu lemah. Nah zaman itu enggak. Dan kalau saya ngadu ke papa saya, Pak, dijambak rambutnya dihantamkan ke meja. Oke mungkin ini terlalu ekstrim lah, saya juga enggak berharap saudara jadi guru yang kayak gini. Jadi Jordan enggak usah lah ya. Jangan tarik rambut jedukan, dorong aja kepalanya dari belakang. Nah saya pun kalau bilang ke papa, Pak dijedukin kepalanya di meja, papa akan tanya, apa salahmu? Kenapa dia lakukan itu? Salah tunjuk di peta buta, bikin malu, lain kali belajar. Nah itu perkataan papa saya. Jadi saya akan bilang, oke, lain kali belajar. Jadi generasinya bukan stroberi, tapi duren. Nah maka dia akan tarik kepala, bluk langsung jedukan. Kita suruh tunjuk. Ngeri sekali. Tiap kali dia datang di kelas, semua hening. Jadi kalau dia masuk kelas, kita tanya, ribut. Begitu dia masuk, dia gak perlu ngapa-ngapain, dia cuma begini. Selamat siang, dan kita semua sudah hening. Buka buku, langsung semua buka buku, gak ada yang main-main. Nah saya itu pindahan, jadi saya sering pindah-pindah. Jadi saya baru masuk di kelas 5. Dan saya gak ngerti reputasi guru ini. Saya cuma lihat ada orang kakek-kakek masuk, orang udah tua. Dia masuk, langsung semua tenang, karena semua tenang saya ikut tenang. Ada apa? Kayak ada monster masuk. Saya yakin kalau iblis masuk pun mungkin reaksinya gak separah ini. Nah guru ini masuk semua tenang. Kenapa tenang? Bukan karena ada perubahan ajaib terjadi padaku. Enggak ada perubahan. Kita cuma acting tenang. Maka kalau ada guru perempuan, nah ini
susahnya di sekolah saya. Kalau guru perempuan yang masuk, kita melampiaskan keinginan ribut waktu ada kelasnya Pak Saan. Jadi begitu Pak Saan diganti dengan ibu-ibu, langsung ramenya kayak pasar. Dan ibu guru sudah teriak, diam, diam, diam. Anak-anak tetap ngobrol. Akhirnya guru pun ancamannya sama. Saya panggil Pak Saan loh, shh, langsung tenang gitu ya. Nah ini guru luar biasa. Nah ini bukan perubahan. Tuhan gak pakai cara perubahan seperti itu. Tuhan gak bilang, yang ribut-ribut saya jedukin kepalanya ke mimbar. Enggak. Tuhan tidak pakai paksaan seperti itu. Tidak seperti paksaan. Nah maka perubahan tidak pernah karena dominasi. Perubahan juga tidak pernah karena rayuan. Rayuan juga bersifat dominan. Seperti yang saya katakan tadi, laki-laki ingin kelihatan hebat dengan punya power, kemampuan kalahkan orang lain di dalam perkelahian. Tapi perempuan ingin dominan dengan mampu menunjukkan wajah yang cantik untuk meluluhkan hati laki-laki. Nah, ini ada yang luluh. Jadi mampu meluluhkan hati laki-laki dengan tawaran, dengan tampilan. Ini namanya adalah tawaran untuk membuat orang terpikat. Nah kalau kita ditawar dengan tawaran untuk bikin terpikat lalu kita berubah, itu bukan berubah. Kalau guru tidak mampu menakutkan seperti Pak Saan, ada guru akan pakai bujukan. Anak-anak yang diam dikasih coklat, langsung semua diam. Yang paling diam akan dapat coklat, biasanya kan per baris ya. Baris paling tenang, ada 4 baris. Baris paling tenang, seluruh baris dapat coklat, langsung semua diam. Nah gurunya langsung senang. Tunggu ya, siapa yang menang? Baris pertama nilainya 8. Gak boleh berseru karena nanti kalah. Baris kedua 8,5. Udah mau berseru menang, gak boleh berseru. Baris ketiga 9. Gak boleh berseru lagi. Baris keempat 9. Waduh, ada 2 baris yang menang karena ada 2 gak jadi dikasih hadiah. Wah langsung kita semua ribut lagi gitu ya. Jadi itu bukan perubahan ajaib. Tuhan gak mengubah kita dengan nawar. Ayo yang hidupnya baik, yang hidupnya suci, nanti saya kasih hadiah. Atau misalnya begini, yang hidup suci saya kasih surga loh. Ayo yang mau hidup suci saya kasih surga. Dikasih surga, ayo hidup suci. Ayo jangan nakal lagi, jangan berdosa. Nanti dapat surga loh. Itu bukan cara Tuhan. Itu mungkin cara guru sekolah minggu, cara pendeta yang salah. Tuhan tidak pernah bujuk kita pakai surga. Loh, bukannya kalau kita percaya Tuhan kita masuk surga? Iya, dan percaya bukan karena berbuat baik, bukan. Aku beriman pada penebusan Kristus. Tuhan pernah bilang, ayo hidup baik-baik. Yang baik-baik, yang bager-bager kalau bahasa Prancis. Yang pintar-pintar, yang gak nakal, yang gak berdosa, yang sudah meninggalkan hidup lama. Nanti masuk surga, ayo siapa? Langsung kita semua suci. Itu bukan cara Tuhan. Itu cara palsu. Tuhan tidak pakai kuasa dominan. Entah itu dengan ancaman ataupun bujukan. Kalau begitu bagaimana cara Tuhan dengan kasih? Dia mengatakan karena aku mengasihimu, aku rela mati bagimu. Karena aku mati bagimu, maka engkau mendapatkan tempat bersama dengan aku di surga. Tempat bersama dengan Bapa di surga. Dan engkau boleh menyebut Bapa sebagai Bapa. Loh, aku sudah kerjakan apa? Enggak ada. Aku sudah berjasa apa? Enggak ada. Kalau aku enggak berjasa, kenapa diberi? Karena Tuhan tidak tertarik untuk menjadi dominan atas engkau. Tuhan tertarik untuk mengasihi engkau. Maka setelah kita sadar kita dikasihi, kita mulai ingin berubah. Saya enggak mau hidup seperti ini, saya mau berubah. Saya ingin jadi orang yang baik, saya ingin jadi orang yang menyenangkan hati Bapakku yang di surga. Maka Calvin mengatakan bagi orang yang saleh, meskipun tidak ada neraka, dia tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Karena baginya jika dia berdosa, dia akan menyakiti hati Tuhan. Dan orang yang beriman sangat gentar hatinya kalau dia harus menyakiti hati Tuhan. Dia tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Nah saudara sekalian, karena tidak ingin sakiti hati Tuhan, maka orang-orang percaya tidak perlu diancam pakai neraka. Karena tidak ingin menyakiti hati Tuhan, orang percaya tidak perlu dibujuk pakai surga. Saya ingat cerita dari pendeta Amin Chung almarhum ketika beliau berkhotbah. Dia memberikan sebuah khotbah tentang orang gila yang bawa obor teriak-teriak di pasar. Mana, dia bawa obor, semua kaget. Di tangan kanan ada obor, di tangan kiri ada ember air. Mana, dia teriak begitu terus. Semua orang tanya, kamu mau kemana? Aku mau cari surga. Orang gila cari surga. Mau ngapain di surga? Aku mau bakar surga. Hah? Bakar surga? Gendeng, mana bisa bakar surga? Lalu orang ini bilang, saya pokoknya mau ke surga, aku mau bakar surga. Oke, terus kenapa bawa ember air? Oh itu lain, setelah surga saya mau cari neraka. Kenapa mau cari neraka? Aku harus ketemu neraka. Kenapa? Aku mau siram apinya supaya padam. Memang bisa ya siram pakai ember api neraka padam. Dasar gila. Kenapa kamu lakukan itu? Aku pokoknya mau bakar surga. Setelah itu aku mau padamkan api neraka. Iya, kenapa? Supaya orang Kristen berhenti berbuat suci. Supaya masuk surga. Dan orang Kristen berhenti takut berdosa. Karena takut masuk neraka. Saya mau tahu.
kalau sorga sudah dibakar dan neraka sudah dipadamkan, masih ada nggak orang Kristen? Waduh, ini kalimat tajam mengeritik orang Kristen. Tapi orang Kristen akan bilang, saya memang nggak akan ke neraka. Saya bahkan sudah dapat posisi di surga. Loh, kalau gitu kamu masih hidup baik? Masih. Kamu nggak berdosa? Enggak, ya jatuh tapi saya mau bertobat lagi. Kenapa kamu mau bertobat? Kenapa kamu ingin hidup suci? Supaya masuk surga? Enggak, aku sudah diberikan kepastian. Supaya enggak masuk neraka? Enggak, aku sudah diberikan kepastian di dalam penebusan Kristus. Lalu kenapa kamu mau hidup suci? Jawabannya adalah karena aku tidak tega menyakiti hati Bapakku. Aku ingin hidup suci karena aku sudah dicintai. Ini kuasa perubahan yang Tuhan tawarkan. Saudara, jangan pakai kuasa dominan, itu enggak works. Maka Tuhan mengubah kita di dalam Efesus 2 karena kita sudah dihidupkan bersama dengan Kristus dan Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu setelah kita dapat kuasa kasih, kita ingin berubah. Bagaimana cara berubah? Dengan mulai memikirkan apa yang mendatangkan kebaikan bukan untuk diri, tapi untuk orang lain. Aku ingin hidup mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena kehidupanku berisi kebaikan Tuhan semata. Cerita hidupku adalah cerita kebaikan Tuhan yang dicurahkan kepadaku. Maka biarlah kita menjadi orang yang mengejar gaya hidup baru, yaitu gaya hidup di dalam kuasa kasih. Ini kuasa lebih kuat dari kuasa sebelumnya. Karena kuasa ini mampu mengubah diri kita. Dan mampu mengubah orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberikan kita kesempatan dapat kuasa di dalam kuasa kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi kami. Dan oleh karena kasih-Mu kami mendapatkan kelimpahan di dalam Tuhan. Tuhan, berikanlah berkat-Mu senantiasa. Supaya kami menikmati hari demi hari perubahan. Bukan perubahan karena Tuhan mengancam. Bukan perubahan karena Tuhan membujuk. Tapi perubahan karena Tuhan mengasihi kami. Tolong kami berubah ya Tuhan. Karena kami sudah menikmati cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.